Sistem penerimaan murid baru SMA Islam Kota Malang. Waktu pendaftaran mulai Januari 2026. Secara online di www.smaislammalang.sch.id/ppdb atau datang langsung di SMA Islam Kota Malang, Jalan Kartini nomor 2 Klojen, Kota Malang. Ketentuan dan syarat daftar ulang bagi siswa kelas 10 yang diterima di SMA Islam Malang sebagai berikut. Berbagai fasilitas pembelajaran siswa di SMA Islam Malang. Ekstrakurikuler. Informasi pendaftaran di nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah sehingga kita diberi sehat dan sempat untuk menjalani puasa di bulan Ramadan ini dengan harapan mudah-mudahan puasa yang sudah kita kerjakan dan puasa yang akan kita kerjakan nanti senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini saya ingin menyampaikan tentang makna puasa. Kita sudah bertahun-tahun menjalani puasa dan kita juga sudah tahu tentang apa itu puasa. Namun pada kesempatan ini mari kita mengulang kembali. Barangkali puasa yang kita kerjakan belum sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita puasa sekedar gugur kewajiban. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi puasa itu intinya menahan keinginan. Karena keinginan manusia itu tidak terbatas. Kita jalan ke mall, kita jalan ke alun-alun, kita jalan ke tempat elektronik, semua apa yang kita perhatikan, yang kita lihat, ingin kita miliki. Kita jalan di jalan raya, ada mobil bagus, mobil mewah, kita ingin. Tapi keinginan manusia tidak terbatas. Tapi kemampuan untuk memenuhi sangat terbatas. Oleh karena itu, pada kesempatan singkat ini, ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada pemirsa semuanya dalam rangka untuk ibrah, mempelajari kembali apa esensi puasa itu. Puasa pertama adalah sebagai perisai atau sebagai pengendali diri. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junatun." Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang puasa, fala yarfush, janganlah ia berkata kotor, janganlah ia berkata yang jelek-jelek, berkata yang tidak layak untuk diucapkan. Wala yajhal, dan janganlah dia berbuat bodoh. Artinya perbuatan yang bisa mengarah kepada kerusakan. Supir mobil pakai HP, teleponan, nggak konsentrasi, itu akan berdampak celaka. Terus
Kadang-kadang miras, minuman keras di mobil sehingga tidak menjalani mobil tidak bagus, oleng akhirnya. Nah, ini namanya tindakan bodoh. Terus fa'imru'un qatalahu. Jika ada seorang yang mengajakmu berkelahi, au syatamahu, atau mencacimu, maka falyakul, hendaklah kamu mengucapkan, ini so'im, saya sungguhnya sedang puasa. Ditantang lagi, ini so'im, saya sedang puasa. Artinya jangan dilayani. Ini esensinya puasa, mengendalikan diri. Yang kedua, puasa untuk menahan syahwat. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, manis tata'a minkum al-ba'as. Siapa di antara kalian yang mampu, artinya mampu menanggung biaya, mampu untuk pernikahan, maka falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Wa malam yastati, dan siapa yang belum mampu untuk menikah, fa'alaihi bisaum, maka hendaklah ia puasa. Itu Nabi memberikan begitu. Maka fa'innahu lahu wijaun, karena puasa itu menjadikan perisai bagi yang menjalaninya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang terakhir, yang ketiga, para pemirsa Batu TV yang budiman, menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Keinginan, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, itu termasuk sesuatu yang pasti ada dalam diri manusia. Bukan kita menuruti keinginan sehingga kita diperbudak oleh keinginan. Bukan menuruti apa yang kita inginkan kemudian pasti harus terwujud. Sehingga kalau itu yang menjadikan orientasi hidup kita, maka sebanyak keinginan yang akan kita inginkan, sebanyak keinginan yang kepingin kita semua terpenuhi, maka sebanyak itu pula kita siap-siap untuk menderita. Jadi setiap keinginan itu sesuatu yang memang manusiawi. Tapi jangan sampai keinginan menguasai raga kita, justru keinginan harus ada dalam kendali hidup kita. Itulah esensi puasa yang harus kita kedepankan, maka seluruh nafsu keinginan yang ada harus tunduk dengan apa yang Allah mau, dengan tunduk apa yang menjadi sesuatu yang harus kita wujudkan. Sehingga nafsu kita bisa terkendali dan kita bisa menjadi manusia yang sukses di puasa tahun ini. Mudah-mudahan puasa tahun ini menjadikan puasa yang terbaik untuk kita, sehingga apa yang menjadi harapan puasa kita dapatkan di tahun 2026 ini. Sekian para pemirsa, mohon maaf bila ada tutur kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.